Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kalau dulu kekuatan Nika dimiliki oleh Joy Boy dan sekarang dimiliki oleh Monkey D. Luffy, maka muncul satu pertanyaan besar. Siapa pemilik kekuatan Zaza, Dewa Hujan di masa lalu, dan siapa pemiliknya pula di era sekarang ini? Apakah benar Monkey D. Doragon adalah sosok yang membawa kekuatan God of Rain di era saat ini? Soalnya ada satu detail menarik yang sudah banyak orang bahas di media sosial, yaitu waktu Dragon muncul di Lockdown untuk pertama kalinya, ada suara hujan dan badai sangat misterius dan juga sound effect seperti ini. Nah, menariknya, sound effect ini juga muncul di chapter 1182 saat dimana God of Rain muncul. Dan benar, sound effect ini berbunyi za, yang secara makna juga artinya bunyi suara hujan. Yang mana ya, jelas ini menarik karena Oda biasanya nggak pernah ngasal bikin sound effect. Apalagi ya kalau kita ingat, hujan selalu muncul di momen yang berkaitan dengan Dragon dan sangat krusial. Contoh, waktu di Lockdown saat Monkey D. Luffy ada di sana, ataupun saat di Lockdown saat eksekusi Roger, semuanya hujan. Bahkan waktu itu ya, di tempat atau di markas pasukan revolusioner, saat dimana mereka mengetahui kabar Jinny, di tempat itu terjadi badai petir. Tapi ya tentu saja ini bukti yang tidak terlalu memastikan, apalagi jika kita berbicara soal user sebelumnya pula. Dan karena itu, untuk mengetahui secara pastinya, pertama kita akan lihat dulu jejak dari Dewa Zaza ini, apakah dia sempat meninggalkan jejak. Soalnya kalau berbicara dari Nika, Sun God Nika setidaknya punya jejak di para budak yang berdoa kepadanya atas kebebasan. Dan juga di Elbaf dikenang sebagai dewa yang diidolakan. Nah, apakah Dewa Zaza ini punya jejak seperti itu di suatu pulau ataupun di sesuatu hal? Dan kalau dicari, tentu saja ada satu pulau yang menjadi kemungkinannya, yaitu Wano Kuni. Kemungkinan besar jejak God of Rain sebenarnya sudah lama ada di Wano, dan dari situ harusnya kita bisa mengetahui siapa yang dulu memiliki kekuatan God of Rain dan siapa pula yang memilikinya saat ini. Dan pertama, jika berbicara soal Wano Kuni, banyak orang mungkin cuman mengenal Wano yang saat ini. Padahal sebenarnya ada Wano yang asli yang berada jauh di bawah sini, yang terendam atau tenggelam dengan air. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Ya, diketahui di ceritanya ataupun dijelaskan kalau kenapa air yang ada di sini di Wano Kuni itu akibat adanya air hujan yang tertampung selama ratusan tahun. Bahkan ada petunjuk kecil yang udah pasti membuktikannya bahwa saat di Wano Kuni, di perairan saat menuju ke Wano Kuni, itu ada ikan koi yang berenang di area tersebut. Yang itu menunjukkan bahwa air Wano ini adalah air tawar. Artinya itu tadi, ini benar adalah air hujan. Masalahnya di sini adalah hujan seperti apa yang bisa menenggelamkan satu negara sebesar itu, bahkan tampaknya tidak berhenti volume airnya berkurang sama sekali. Dan jawaban paling make sense sejauh ini adalah ulah God of Rain. Jadi dengan begitu jejak God of Rain harusnya ada di Wano. Kemudian kita memasuki satu pertanyaan, kenapa God of Rain melakukan ini kepada Wano? Padahal status Wano Kuni seharusnya tidak berhubungan dengan world government dan saat ini terkenal sebagai negara yang tertutup. Nah, justru itu poin pentingnya. Kemungkinan besar Wano ditenggelamkan bukan untuk dihancurkan, melainkan disegel. Karena di bawah Wano Kuni itu ada sesuatu yang mengerikan. Ya, ada senjata kuno Pluton. Jadi ya, bisa saja banjir ini itu disebabkan oleh God of Rain di masa lalu demi untuk menyembunyikan Pluton dari world government. Dan kalau teori ini benar, berarti pemilik kekuatan God of Rain di masa lalu punya hubungan langsung dengan Wano Kuni, Kozuki, dan juga sejarah dunia. Ditambah
topi ini bukankah sangat identik ciri khas dengan topinya Wano? Dan disinilah kemudian nama Nefertari the Lily mulai terasa mencurigakan. Karena coba kalian berpikir saat ini, Pluton berada di Wano Kuni, tapi pertanyaannya kenapa Poneglyph yang menjelaskan lokasi Pluton justru ada di Alabasta dan Lily adalah Ratu Alabasta. Lalu dari ucapan Imo kita tahu kalau Lily adalah faktor utama kenapa bisa Poneglyph tersebar ke seluruh dunia. Padahal Poneglyph sendiri itu dibuat oleh klan Kozuki dari Wano. Artinya Lily punya hubungan yang sangat dekat dengan Wano Kuni dan keluarga Kozuki. Dan sekarang sambungkan semua poin itu. Wano yang lama tenggelam karena hujan besar. Pluton disegel di bawahnya. Lily terhubung dengan penyebaran sejarah dunia Poneglyph yang dibuat oleh orang Wano. Sementara Poneglyph yang ada di Alabasta menjelaskan soal Pluton yang ada di Wano. Dan kekuatan yang paling masuk akal untuk melakukan semua hal itu adalah God of Rain Zaza. Jadi ada kemungkinan cukup besar kalau Lily adalah pengguna kekuatan Zaza di masa lalu. Dan hal ini terdengar sangat menarik dan cukup relate atau bahkan cocok. Sebagai Ratu Alabasta, Lily memiliki kemampuan itu karena Alabasta wilayahnya sangat gersang, tetapi di satu sisi ada kota bernama Rainbase yang sangat tersuplai dengan air. Itu gimana konsepnya dan bagaimana ceritanya? Apakah itu berhubungan dengan kemampuan God of Rain? Lalu, bagaimana dengan pengguna di era saat ini? Disinilah nama Dragon kembali mencuat atau muncul ya. Selain soal sound effect yang kita bahas tadi di awal, dan juga kemunculan Dragon yang sering hujan, ada satu hal menarik lainnya. Dan ini akan sangat menarik jika juga berhubungan dengan Wano Kuni, yaitu Dragon pernah ke desa Shimotsuki. Dan kita tahu ya, desa itu dihuni oleh keturunan klan Shimotsuki dan para warga Wano yang kabur dari daerah Wano Kuni. Nah pertanyaannya, kenapa Dragon pernah datang ke sana? Apa cuman kebetulan atau sebenarnya Dragon sedang mencari sesuatu hal yang berkaitan dengan sejarah Wano Kuni? Apalagi ya di timeline itu Zoro masih bocah, artinya itu ada di beberapa tahun yang lalu, sehingga tidak jelas apa alasan detail selain soal mampir untuk cuman ngambil logistik. Tapi saat ini aku punya kecurigaan, aku punya satu asumsi bahwa Dragon akan ke Wano. Pertama, Wano Kuni saat ini itu butuh sistem. Wano Kuni tidak akan bisa jalan jika hanya dipimpin oleh bocah 8 tahun yang cuma gede badannya doang. Wano Kuni butuh sistem, dan karena tidak mungkin bergabung dengan world government, maka sistem itu akan diberikan oleh pasukan revolusioner dan akan berbagi sistem dengan negara lainnya yang telah berpisah atau tidak berhubungan dengan world government yang telah dibuat atau diperjuangkan oleh pasukan revolusioner selama ini. Dan selain itu, ini akan jadi peluang besar jika Dragon ternyata memiliki kekuatan Zaza. Maka hanya Dragon lah yang bisa membuka Wano Kuni yang saat ini tersegel dengan air hujan. Dimana ya, jika yang membuat Wano Kuni seperti ini banjir tanpa batas, dan itu disebabkan oleh Lily sebagai God of Rain di masa lalu, maka logikanya yang bisa menonaktifkannya hanyalah orang yang memiliki kekuatan serupa. Jadi artinya untuk membuka Wano Kuni memang harus orang yang memiliki kekuatan Zaza ini. Sehingga karena itu menurutku sangat masuk akal Dragon akan mengambil alih Wano Kuni. Ditambah reputasi Luffy dan bendera Luffy ada di Wano Kuni, dan jika Sabo bertemu dengan Momonosuke, Yamato dan juga Otama membahas Luffy, semua itu akan berjalan sangat baik. Pasukan revolusioner akan ke Wano Kuni, memberikan sistem ke Wano Kuni, dan mungkin akan membuka Wano Kuni untuk memulai perang dengan world government. Itulah yang kuharapkan jika Dragon itu beneran God of Rain. Jadi ya, pada intinya Wano Kuni ini adalah tempat
terhubungnya pengguna atau pemilik kekuatan God of Rain di masa lalu dan di masa ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian?